Perang Dunia I itu tuh 1914 sampai 1918. Dengan latar belakang ada 5. Ketidakstabilan politik wilayah Balkan, persaingan negara-negara Eropa, persaingan senjata dan militer, pembentukan aliansi, dan pada puncaknya terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Balkan itu wilayah kecil yang strategis, di mana bangsa-bangsa lain itu mau nguasain, terus Balkan ini sering diadu domba. Bangsa yang menguasai itu ada Turki Ottoman, Rusia, Austria-Hungaria, Prusia atau Jerman. Prusia Jerman sama aja ya. Jerman itu tuh memiliki 34 provinsi yang mana mayoritasnya Kristen orang-orangnya. Ada yang kuat 2, ada Prusia atau Jerman dan juga Austria-Hungaria yang Katolik. Rusia ini kan Kristen, di mana mayoritasnya Kristen, jadi dia tuh juga lebih kuat. Mereka tuh sering konflik, tapi Austria-Hungaria dibiarin aja, karena kalau Prusia sama Austria gabung, Prancis pasti akan nyerang. Jerman itu tuh otak di balik Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana musuh bebuyutannya itu Prancis. Nah ini alasan-alasan dari 4 negara tadi kenapa mau nguasain wilayah Balkan. Di map sini bisa dilihat wilayah Balkan tuh ini, Rumania, Serbia, Montenegro, Albania, Yunani, Bulgaria yang di sini. Nah, terus 4 negara ini kenapa sangat obsesi sama Balkan? Pertama Turki. Turki itu tuh karena Rusia mau aja gitu. Dia tuh nggak suka sama Rusia, makanya dia mau menguasai Balkan. Austria itu ngeklaim di Balkan tuh banyak banget rasnya, makanya dia yang berhak untuk menguasai si Balkan. Kalau Rusia, dia itu tuh mau melakukan namanya politik air panas, yaitu mencari pelabuhan biar bisa masuk ke Laut Mediterania. Nah, di sini perbatasannya Rusia itu kalau utara itu kan Laut Es. Kalau kanan ada Jepang, barat ada Jerman, bawah ada Ottoman. Makanya dia tuh mau Balkan biar nanti dia bisa nembus ke Mediterania. Biar airnya panas gitu kan. Terus kalau Prusia, dia nggak suka aja sama Austria-Hungaria dan Rusia. Rusia itu tuh yang paling luas, tentaranya paling banyak, tapi lemah. Karena mereka tidak pernah perang, terus mereka tidak ada pelabuhan kayak yang tadi, utara kena es, timur ada Jepang, barat ada Jerman, selatan ada Ottoman. Kenapa kalau di timur ada Jepang emang kenapa? Karena Rusia ini sebenarnya pernah lawan Jepang di 1905, tapi Rusia kalah. Terus dia itu akhirnya nyerang ke Ottoman, tapi Rusia kalah lagi. Makanya Rusia dan juga Turki ini tuh ada dendam satu sama lain. Makanya jadi saling gak suka. Nah terus dia itu tuh mau Balkan ya biar bisa tembus ke Mediterania tadi. Balkan ini ya, Romania, Serbia, Bulgaria, Montenegro, dan juga Albania. Terus di tengah-tengah mereka ada juga Spanyol yang dijadikan kelinci percobaan sama Jerman dan juga Prancis, musuh bebuyutan ini. Mereka setiap punya senjata baru pasti ditesinya ke Spanyol. Spanyol saat itu ada konflik saudara. Jadi mereka saling pura-pura bantu padahal cuman tes alat aja. Terus Italia, dia itu tentaranya banyak, tetapi mentalnya agamamis dan juga seniman. Jadi pas perang mereka malah pengakuan dosa dulu dan lain-lain. Intinya mereka tuh perangnya banyak yang bertele-tele. Persaingan negara-negara Eropa nanti di bawah ada lagi persaingan senjata juga. Pembentukan aliansi ada 2, sekutu dan sentral. Sekutu ada Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat yang gabungnya agak telat nanti 1915. Sentral ada Austria, Prusia, Italia, dan Turki Utsmani yang juga gabung 1915. Tetapi di sini kan ditulis Italia tuh di sentral. Tapi di 1914, Italia mengkhianati sentral dan akhirnya nanti pindah ke sekutu karena wilayah perbatasannya dikembalikan. Dan juga kalau join, dia tuh bakal dikasih Maroko sebagai wilayah tambahan. Dengan adanya pembentukan aliansi-aliansi ini, mereka tuh jadi saling curiga antar aliansi. Jadi kayak yang sentral saling nyurigain sekutu, wah ini orang mau ngembangin senjata berbahaya nih dan lain-lain. Terus yang terakhir ada terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo. Yang pertama kita bahas dulu yang politik Balkan tadi. Ini nge-review aja. Penduduk Austria-Hungaria kan beragam etnik dan pusatnya di Vienna. Terus 1908 Austria-Hungaria menguasai Bosnia dan Herzegovina. Nah Bosnia ini tuh nanti kan dia itu tuh ibu kotanya Sarajevo, itu ibu kotanya Bosnia. Makanya nanti ada hubungan antara Austria-Hungaria dan juga Serbia. Terus
8 Oktober 1912, Liga Balkan, yaitu Bulgaria, Serbia, Yunani, Makedonia, nyatain perang ke Turki. 1913, Serbia perang dengan Bulgaria karena adu domba. Terus ada persaingan negara-negara Eropa, terutama di bidang politik dan juga ekonomi. Politik itu tuh mereka saling berupaya untuk memperluas koloni mereka, sehingga terjadi sengketa. Inggris dan Belanda sempat berantem, terus ada perang Boer yang terjadi di Afrika Selatan. Terus ekonomi, mereka itu tuh berupaya saingan di pembangunan industri. Waktu itu yang paling kuat di industri, koloni dan juga angkatan laut itu Inggris. Tetapi nanti Jerman sudah kuat juga dan dia itu tuh berupaya untuk menyaingi Inggris. Nanti di diplomasinya si Otto von Bismarck yang dikhianati oleh Wilhelm II. Terus 1882, Austria-Hungaria akhirnya kerjasama dengan Jerman, padahal dulu rebutan Balkan. Alasannya apa? Karena musuhnya sama, yaitu Rusia. Nah, terus ada cerita tentang Inggris dan juga Jerman. Jerman itu punya raja Wilhelm I yang memperanak Frederick Agung, yang nanti dinikahkan sama Mary Victoria dari Inggris. Tapi belum lama, sekitar 3 bulan, Frederick Agung itu sakit, sehingga anaknya dari Mary Victoria dan Frederick Agung, William II, itu yang naik tahta kan. William I dan Frederick Agung itu tuh punya kepala militer namanya Otto von Bismarck. Dan pada 1860 dia tuh melakukan berbagai diplomasi seperti ke Inggris, Austria, dan juga Rusia. Tujuannya apa? Strateginya von Bismarck ini, dia kan tujuannya Jerman itu kan ngehancurin Prancis ya. Dia mau menang lawan Prancis karena itu musuh utamanya dia. Tapi strateginya Otto von Bismarck itu tuh dengan ngubungin 3 negara ini untuk diajak netral dulu. Sehingga waktu dia nyerang Prancis, dia nggak bakal diserang bareng sama 3 negara ini. Karena kalau diserang bareng ya Jerman pasti kalah dong. Nah, Inggris diajak netral dengan nanti ini diplomasinya Otto von Bismarck. Dia itu tuh menyajikan, Inggris kan punya 3 yang dibanggain ya, industri, koloni, dan juga angkatan laut. Otto von Bismarck tuh datang, terus dengan bilang Jerman itu tidak akan saingan sama Inggris di 3 hal ini. Ditambah lagi kan Jerman sama Inggris ada ikatan saudara, yaitu Wilhelm II yang anak dari Ratu Inggris, yang anak dari Inggris dan juga Raja Jerman. Sebenarnya Otto von Bismarck ini udah mulai ngingkarin janjinya, tapi diam-diam. Terus dia juga ngajak ke Austria, diajak netral, disuruh nggak ikut perang, dengan dibangunin infrastruktur di Austria, terus dijanjiin kalau Austria sama Rusia perang, Jerman bakal netral. Dia juga ke Rusia, ngajak netral juga. Terus yang jadi persaingan antara Jerman dan juga Rusia kan sebenarnya Polandia yang kaya akan minyak. Akhirnya dibagi 2, barat punya Jerman, timur punya Rusia. Terus juga kalau Rusia sama Austria-Hungaria perang, Jerman bakal netral. Gitu. Nah, tapi menurut Wilhelm II, strateginya Otto von Bismarck yang harus ngubungin satu-satu dan gak langsung nyerang Prancis ini, itu tuh terlalu bertele-tele, terlalu lama. Akhirnya pada 1890, Otto von Bismarck dipecat sama Wilhelm II. Nah, dengan dipecat itu dia jadi semakin semena-mena, strateginya salah nih dia. Inggris kan awalnya netral, tapi Jerman diam-diam ngembangin industri. Inggris tahan diri karena ada hubungan saudara, Jerman ngembangin jajahan juga. Inggris tetap menahan diri, asal Jerman ini nggak nyerang Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Tapi akhirnya Jerman tuh nyerang Belanda, Belgia, dan juga Luxembourg. Terutama Belgia, karena dia itu tuh nanti butuh untuk ke Prancis. Nah, Belgia ini, 3 negara ini kan pintu ke Prancis. Belgia itu negara yang netral sesuai di perjanjian London karena dia itu tuh pintu Prancis dan juga Inggris. Karena dilanggar syarat dari Inggris ini, Inggris akhirnya ikut perang. Terus ada persaingan senjata dan militer. Nah, ini 1906 Inggris bikin Dreadnought, yaitu the biggest warship of that time. Jerman juga nyaingin, dia bikin kapal selam juga namanya U-boats. Terus PD-1
dia itu tuh ngeluarin gas beracun, klorin, peluru, senapan, bom udara oleh Zeppelin. Zeppelin itu dari Jerman ke Inggris. Jadi ceritanya tuh ada 2 Zeppelin, terus kayak dia jatuhin bom di civilization-nya di Inggris. Makanya Inggris jadi marah banget. Di sini ada mapnya gitu. Pembentukan aliansi ada sentral atau triple alliance, dan juga sekutu triple entente. Pusatnya, kalau yang sentral itu Jerman, pusatnya sekutu di Prancis. Pada 1879, Austria-Hungaria kan gabung sama Jerman. Terus Italia gabungnya 1882. 1904 Rusia gabung ke Prancis. Terus Inggris gabung 1907 di sekutu juga. Nah tadi yang udah dibilang tadi ya, pembentukan aliansi bikin saling curiga antar aliansi. Mereka tuh kan udah beraliansi. Kesepakatannya adalah jika salah satu dari mereka perang, yang lain wajib untuk bantu. Nah, di sini selanjutnya ada pembunuhan Franz Ferdinand pada 28 Juni 1914 di Sarajevo. Dibunuhnya oleh Serbia. Nah, awalnya itu Sarajevo itu kan ibu kotanya Bosnia. Bosnia waktu itu udah dikuasain Austria-Hungaria ya. Sementara Bosnia ini termasuk wilayahnya Serbia. Serbia yang ngerasa wilayahnya itu dikuasain sama Austria-Hungaria, otomatis nggak suka. Dia nyuruh Austria-Hungaria nggak boleh latihan militer di Sarajevo. Tapi Austria-Hungaria malah bandel, dia malah visitasi. Dia nurunin Franz Ferdinand untuk ngunjungin Sarajevo, di mana di sana ada sekitar 50 nasionalis Serbia. Salah satu nasionalis ngelemparin bom ke mobil di depannya Franz Ferdinand, di mana mobil depannya ini akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Franz Ferdinand panik, salah belok, terus ditembak sama orang namanya Princip Gavrilo pada 28 Juni 1914. Nah, terus sekitar sebulan setelah itu, 23 Juli 1914, Menteri Luar Negeri Austria-Hungaria yang namanya Leopold von Berchtold memberi ultimatum kepada Serbia, yaitu 50 nasionalis Serbia tadi harus mati, harus dibunuh mati gitu loh. Terus pejabat di Serbia yang antri Austria-Hungaria harus dipecat. Serbia akhirnya nolak ultimatum tersebut. Otomatis Austria-Hungaria marah. Terus dia itu tuh nyatain perang ke Serbia. Dimulai Agustus 1914, tapi perang dunianya tuh sebenarnya mulainya baru September. Austria-Hungaria nyatain perang ke Serbia. Rusia yang ngelihat sekutunya ini diserang gitu, dinyatain perang, otomatis yang ngelihat Austria-Hungaria sama Serbia jelas Serbia kalah dong. Makanya Rusia nyatain perang ke Austria-Hungaria. Austria-Hungaria jelas kalah kalau dibanding Rusia, makanya Jerman nyatain perang ke Rusia. Terus ya Rusia kalah dong. Terus Prancis yang musuh utamanya Jerman nyatain perang ke Jerman. Jerman gak diem aja, dia nyatain perang balik ke Prancis. Di tengah-tengah itu Prancis sempat untuk ngajak Italia netral, dengan itu ngasih Maroko, Tunisia, dan Algeria. Akhirnya 1914 Italia kan gabungnya ke Prancis, ke sekutu. Nah, awalnya Jerman itu tuh punya strategi. Jarak ke Jerman ke Rusia itu 6 minggu. Kalau ke Prancis itu tuh cuma 2 minggu. Makanya dia itu rencananya dia bakal jalan dulu ke Prancis 2 minggu, terus perang di sana, terus balik lagi sekitar 2 minggu. Ya mungkin pas perangnya 2 minggu gitu ya. Jadi 2 minggu dihabisin di sini 2 minggu, terus balik lagi 2 minggu. Kan pas 6 minggu Rusia baru datang, diserang. Akhirnya rencananya Prancis sama Rusia dikuasai oleh Jerman. Nah, tapi untuk masuk ke Prancis dengan waktu 2 minggu itu, dia harus lewat Belgia terutama, 3 negara ini. Di sini kelihatan kan, Jerman untuk masuk ke Prancis lewatnya sini. Kenapa kok harus lewat Belgia? Kenapa nggak lewat Luxembourg dan bawah-bawahnya lain? Padahal kan ini kan udah janji sama Inggris ya. Kenapa kok cari gara-gara? Karena emang di daerah di sini itu tuh ada namanya tembok Maginot yang menghalangi Jerman untuk bisa langsung masuk ke Prancis. Makanya dia harus muter ke Belgium. Nah gitu. Nah tapi kan karena Jerman nyerang negara netral ya, Inggris akhirnya ngerasa kayak wah Jerman nih kebangetan. Terus dia nyatain perang ke Jerman.
Ditambah lagi pada 1915, Jerman waktu lawan Inggris di laut, ada kapal Amerika Serikat namanya Lusitania lewat. Terus malah dibom sama Jerman, yang menewaskan sekitar 1.000 lebih awak kapal dan juga orang-orang yang ada di Lusitania ini. Amerika Serikat jadi marah, terus 1915 di tahun yang sama itu, dia nyatain perang ke Jerman. Terus Turki ngeliat-ngeliat, kan Jerman ini lawannya Rusia ya, Rusia di sisi lawannya Jerman. Jerman ditunjuk gini ya, Rusia otomatis bakal banyak menangnya dong. Makanya dia 1915 dia gabung ke Jerman biar Rusianya gak menang. Gitu. Sekian, terima kasih.